Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap bahwa kita semua dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik, lancar dan baik. Saudara, eh, tanggal 5 Februari 2022 yang lalu, bagi saya memiliki makna tersendiri karena pada tanggal 5 Februari itu sekitar 75 tahun yang lalu eh, sebuah organisasi besar, organisasi kemahasiswaan besar dilahirkan atau berdiri setelah Indonesia merdeka, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1947. Organisasi yang saya maksud adalah, organisasi mahasiswa yang saya maksud adalah Himpunan Mahasiswa Islam, dengan tokoh utama pendiri, bapak pendirinya adalah almarhum Profesor Lafran Pane di Yogyakarta. Saya di satu penggalan dari hidup saya di masa yang lalu, tepat pada tahun 1985, ketika pertama sekali menginjakkan kaki di perguruan tinggi, saya kemudian bergabung dengan organisasi ini, yang kemudian sangat aktif, pertama di Ternate, kemudian pindah di Makassar, dan aktif sekali di dalam organisasi ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, yang kemudian pada tahun 1992 1993 sampai 1995 dipercaya memimpin Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia bagian Timur, yaitu mulai dari Sulawesi sampai ke Papua. Kemudian pada tahun 1995 Badan Koordinasi itu sangat pecah karena terlalu luas koordinasinya, maka dibuat Badan Koordinasi yang baru, yaitu untuk meliputi Maluku Utara dan Papua Barat dan Papua. Jadi Badan Koordinasi Malirja pada zaman itu, yang kemudian pada Kongres Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1995 di Surabaya. Setelah itu saya dipercaya untuk menjadi ketua bidang pembinaan anggota atau pembinaan kaderisasi di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah itu saya kemudian merasa sudah terlalu lama berkecimpung di organisasi ini, karena mulai dari tingkat komisariat di perguruan tinggi, di fakultas, sampai ke tingkat pengurus besar, sehingga saya berhenti, tidak lagi aktif ini karena memang, dan saya berkonsentrasi untuk bersama kawan-kawan yang lain untuk melakukan kerja-kerja untuk membangun kehidupan di luar organisasi mahasiswa di himpunan ini. Oleh karena itu, saya selalu berharap bahwa sebagai organisasi saya kenal betul bagaimana kegiatan-kegiatan, mulai dari dari pertama sekali masuk mahasiswa, kemudian sampai ke pasca mahasiswa, bagaimana kita membesarkan organisasi ini, bahkan dengan semangat, walaupun zaman itu ketika kita melakukan training, saking semangatnya pada kira-kira tahun 1985 atau 86 itu hanya dengan uang Rp5.000 kita sudah bisa melakukan training.
saya punya pengalaman tentang itu, pernah melakukan sebagai ketua komisariat. Kan zaman itu memang uang 5.000 itu masih punya mana, masih bisa, kita masih pakai sistem kertas stensilan dan lain sebagainya untuk memproduksi materi-materi dan lain sebagainya. Nah, tentunya zaman itu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Orang melakukan training atau latihan kader satu, sekarang ini bahkan kadang-kadang membutuhkan 2-30 juta dan lain sebagainya. Pada zaman itu cukup 100.000, 200.000 saja sudah cukup ininya. 5.000 saja, kita start dengan 5.000 kita sudah bisa melakukan suatu kegiatan training atau perekrutan anggota di awal. Nah, jadi pahit getirnya kita mengikuti melatih diri selain di kampus. Di luar kampus kita, saya bersama teman-teman itu melatih diri untuk berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam itu. Oleh karena itu 2 hari yang lalu ketika organisasi ini berusia 75 tahun, saya berharap bahwa organisasi ini akan tetap komit dengan orientasi pada untuk mewujudkan tujuannya dan pergerakan-pergerakan untuk mewujudkan tujuannya, bisa memproduksi kader-kader pemikir, kader-kader pengabdi, yang tetap juga dalam konteks keislaman dan keindonesiaan seperti yang diharapkan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Kawan-kawan sekalian, ya saya ucapkan pada kesempatan ini, saya juga ucapkan selamat Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-75. Semoga selalu jaya, yakin usaha sampai. Teman-teman sekalian, salah satu tokoh dalam perjalanan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam yang telah dilahirkan dari rahim Himpunan Mahasiswa Islam adalah almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Yang tokoh ini begitu, saya kira belum sebanding setelah beliau, begitu menasional bahkan mendunia, tentunya dalam konteks intelektual, pergerakan intelektualnya. Pikiran-pikirannya menjadi pelajaran bangsa bahkan dunia. Beliau juga yang merumuskan tentang semacam ideologi tentang Islam yang membuat alas tentang pemahaman kader HMI tentang Islam di Indonesia, di dalam konteks Indonesia tentunya. Nah, yang kita sebut dengan NDP. Kita ingin pada kesempatan ini pas bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam ke-75, saya ingin memperkenalkan kembali pikiran Dr. Nurholis Majid supaya HMI tetap konsisten dalam gerakan intelektual maupun gerakan-gerakan yang lain, tentunya mengabdi kepada bangsa dan negara, menyiarkan dakwah Islam dalam konteks dalam konteks untuk menjalankan pesan-pesan kenabian yang luhur dari Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, Dr. Nurholis Majid boleh dikata sebagai seorang legenda di dalam Himpunan Mahasiswa Islam karena hanya beliau, setahu pengetahuan saya, ini beliau pernah menjadi dua kali terpilih sebagai ketua PBHMI, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin kalau kita lebih panjang mengulas tentang tokoh ini memang sangat panjang, tetapi saya ingin membacakan satu artikel beliau yang mengantar tentang sebuah buku yang disusun dari pikiran-pikiran beliau yang disusun oleh Budi Munawar Rahman tentang ensiklopedia Nurholis Majid. Jadi Nurholis Majid ini seorang tokoh intelektual yang sangat menasional, bahkan menjadi fenomena nasional bahkan mendunia, sehingga beliau sangat produktif dalam menyampaikan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasannya, dan tentunya bagi kami kader HMI itu menjadi sebagai ikon untuk kita yang selalu tekun di dalam jalan membangun karakter bangsa kita, karakter kita maupun intelektual kita. Saya sekadar untuk membacakan riwayat singkat beliau. Beliau lahir pada tahun 17 Maret 1939
sampai 29 Agustus 2005. Dikenal sebagai cendekiawan yang gigih memperjuangkan gagasan pluralisme Islam dan dikenal sebagai perumus wajah Islam Indonesia yang empati dan inklusif melalui penyelesaian 3 tema besar yang cukup sophisticated atau canggih, yaitu keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Kawan-kawan, ini tentunya yang digambarkan oleh Adinda Budi Munawar Rahman yang sangat, menurut saya juga sangat produktif, bahkan sangat intelek, saudara Budi Munawar Rahman ini. Nah, kemudian beliau juga kalau pikiran-pikiran semua orang tahu, misalnya buku-buku yang pernah diproduksi dari pikiran-pikiran Cak Nur dalam Islam, doktrin dan peradaban, kaki langit peradaban Islam, maupun lain-lain sebagainya. Bahkan ada buku yang kemudian terbitkan di luar, tulisan-tulisan beliau yang diterbitkan di luar negeri, dan lain sebagainya. Beliau menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI kan 2 periode, yaitu dari tahun 1966 sampai 1971. Kawan-kawan sekalian, itu sepintas tentang Dr. Nurholis Majid. Dan yang buku, kita akan membacakan pengantar beliau di dalam buku ini tentang membangun masa depan Indonesia. Sebentar lagi. Ini ada 4 jilid yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman, seorang intelektual muda yang kita berharap dia tetap berkarya, yang menulis tentang ensiklopedia Nurholis Majid. Nah, ini ada 4 jilid, Ini bagian 1 dari jilid pertama, dari AKG. Kemudian ada jilid kedua, jilid ketiga, dan keempat. Ini pada tahun, bahkan diterbitkan sejak tahun 2006 apa 2007 gitu loh. Buku ini kita sudah dapat peroleh pada tahun 2010 atau 2009 atau 2010 saya sudah peroleh buku ini dengan harga yang cukup mahal, tetapi karena kita ingin selalu mengisi pengetahuan kita, kita jangan tertinggal dengan pikiran-pikiran cerdas atau pikiran-pikiran intelektual yang dihadirkan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah Cak Nur, apalagi dia berasal dari himpunan mahasiswa Islam. Tentu selain itu juga menjadi kebanggaan bagi kami yang pernah berkecimpung di organisasi tersebut. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membacakan, memang walaupun mungkin saudara agak lama, membutuhkan waktu mungkin sekitar 10-an menit, kata pengantar terhadap buku ini, yaitu dengan judul Membangun Indonesia Masa Depan. Tentunya dalam kerangka pikiran Cak Nur, karena pada saat buku ini mau diterbitkan, kemudian pada tahun 2005 Cak Nur berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun Indonesia masa depan adalah suatu ungkapan yang menyiratkan harapan dan tekad untuk mewujudkan keadaan yang sebaik-baiknya, lebih baik daripada masa sekarang dan masa yang lalu. Berkenaan dengan masalah ini, tetap harus kita sadari bahwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah kontinum ruang dan waktu yang tidak mengenal keterputusan. Mustahil ada masa depan tanpa masa sekarang, dan mustahil ada masa sekarang tanpa masa lalu. Betapapun bermasalahnya dipandang masa lalu itu, namun ia tetap berpengaruh terhadap masa sekarang. Tetapi masa lalu telah menjadi buku tertutup, merupakan sebuah garis ungkul atau solid line yang tidak lagi mungkin diubah. Hikmah dari adanya masa lalu ialah tersedianya khazanah hikmah, sumber bahan penarikan pelajaran baik yang positif maupun yang negatif.
Dari yang positif kita dapat memperoleh bahan akumulasi, pengalaman untuk membangun keadaan baru yang lebih baik. Dan dari yang negatif kita dapat menghindarkan diri dari kemungkinan terperosok di dalam satu lubang yang untuk kedua, ketiga, keempat kalinya, dan seterusnya. Masa depan adalah bagaikan buku yang masih terbuka, merupakan sebuah garis terputus-putus atau broken line yang menunggu dan menuntut tanggung jawab para pelaku sejarah dan seluruh masyarakat untuk mengisi dan membangunnya. Kemudian mengisi dan membangun masa depan itu muncul karena masa sekarang selalu merupakan kelanjutan langsung masa lalu, sehingga wujud nyata tindakan masyarakat bagaimana mewujudkan keadaan sebaik-baiknya berdasarkan persepsi mereka tentang masa lalu. Yang positif dan negatif, yang benar dan yang salah, dan pemahaman masyarakat tentang apa yang terbaik untuk masa sekarang itu sendiri. Persoalan timbul karena persepsi tentang masa lalu dan pemahaman tentang apa yang terbaik untuk masa sekarang itu tidak selamanya tepat. Karena senantiasa terancam oleh kerjanya tyranny of vested interest. Dengan kata lain, semua itu tidak selamanya lepas dari dikte kepentingan pribadi dan golongan. Kuatnya kepentingan pribadi atau vested interest itu membuat kuatnya sosial inersia untuk menghambat perubahan. Maka dari itu membangun masa depan tidak bisa lain daripada tekad bulat menarik pelajaran dari masa lalu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, mengatasi kepentingan golongan dan diri sendiri, memusatkan perhatian kepada usaha mencapai tujuan mewujudkan kebaikan untuk semua. Seluruh anggota masyarakat dan warga negara memenangkan peperangan sekaligus mungkin harus kalah dalam pertempuran atau losing the battle. Sekalian mungkin harus kalah dalam pertempuran dalam arti kesediaan menanggung kerugian kecil, jangka pendek dan bersifat sementara untuk diri sendiri, keluarga, kerabat, dan golongan sendiri. Suatu tekad yang dilandasi keyakinan tidak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tidak ada hari raya tanpa berpuasa. Jadi memerlukan kemurnian yang berdimensi metafisis. Tentang komitmen metafisis ini dari antara negara-negara modern, contohnya ialah Amerika Serikat. Sekalipun negara itu sering dipandang sebagai negara sekuler demokratis, namun para pendirinya banyak mengembangkan gagasan mereka berdasarkan ajaran dalam deisme, unitarianisme, dan universalisme. Mereka percaya kepada God of Nature atau Nature's God, Divine Providence, dan seterusnya. Dan menggunakan logo In God We Trust, kami beriman kepada Tuhan. Para ahli mengatakan bahwa menghilangkan segi ketuhanan dalam sistem keamerikaan berarti menghilangkan makna revolusi Amerika itu sendiri dan merobohkan seluruh bangunan kemerdekaan Amerika. Atau merobohkan seluruh bangunan keamerikaan. Terkiaskan dengan hal itu di atas, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan yang pertama dari sila dasar negara. Seperti dikatakan Bung Hatta, sang hati nurani bangsa Indonesia, dasar ketuhanan yang Maha Esa, merupakan prinsip yang menyinari seluruh pandangan hidup setiap pribadi, warga masyarakat, dan negara. Sebagaimana telah dengan sendirinya prinsip itu menyinari 4 dasar negara berikutnya. Sejalan dengan pandangan itu adalah pandangan hidup mengikuti jalan lurus. Ungkapan jalan lurus itu sungguh penuh makna karena menyeratkan adanya keyakinan tentang adanya satu jalan yang menghubungkan titik asah dan titik tujuan yang paling langsung. Karena itu juga berarti paling pendek. Namun jalan lurus bukanlah jalan pintas.
Lebih-lebih jika ungkapan jalan pintas itu digunakan sebagai metafor untuk tindakan melanggar peraturan dan ketentuan yang lazim demi meraih perolehan jangka pendek untuk diri sendiri atau golongan sendiri. Justru jalan lurus bertentangan dengan konotasi jalan pintas yang melanggar hukum dan kesepakatan, sebab jalan pintas seperti itu pada hakikatnya merupakan jalan serong. Gerak menempuh jalan lurus adalah gerak perjalanan tanpa henti, mengikuti garis kesucian di dalam kesahajaan nurani yang membentang antara titik asal hidup yang tak terhingga, yaitu Tuhan menuju titik tujuan hidup yang tak terhingga, yang tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Pembicaraan tentang hal-hal prinsip dasar itu diperlukan sebagai peringatan bahwa kita harus menangkap dan melaksanakan nilai sosial yang benar sebagai masalah-masalah prinsipil, tidak dengan terlalu merisaukan kerugian jangka pendek karena keyakinan yang teguh kepada adanya kebaikan besar dan umum meliputi seluruh masyarakat. Sedangkan jika suatu nilai kebenaran sosial dipandang sebagai masalah prosedural, pelaksanaannya dapat terjadi secara oportunistik, dilaksanakan jika menguntungkan dan ditinggalkan jika merugikan. Nilai-nilai sosial yang kita maksudkan itu adalah misalnya persamaan keterbukaan, keadilan, kejujuran, toleransi, pluralisme, dan seterusnya, yang merupakan pilar-pilar kehidupan demokrasi. Terdapat banyak indikasi bahwa nilai-nilai itu ada pada bangsa kita, hanya secara kebetulan belum merupakan kesadaran prinsipil. Akibatnya kita banyak bicara tentang persamaan, namun dalam masyarakat justru menonjol sekali gejala sindrom atasan dan bawahan, orang besar, orang kecil, orang berpangkat, rakyat jelata, dan seterusnya. Keadilan tercampur berat dengan kezaliman, kejujuran dengan kecurangan, toleransi dengan tindakan kekerasan kepada kelompok lain, pluralisme dengan sikap-sikap benar sendiri, dan seterusnya. Nilai-nilai sosial yang prinsip itu telah menjadi bagian dari kearifan kenegaraan Bapak para pendiri seperti Bapak Muhammad Hatta. Tetapi pelaksanaan sejak hari-hari pertama Republik telah tercemar dengan berbagai penyimpangan. Dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno merupakan upaya mengembalikan perjalanan bangsa dan negara ke relnya yang semula. Namun sistem Presiden Soekarno tidak dapat membendung berbagai arus penyelewengan sosial, politik, dan ekonomi dengan akibat meluncurnya bangsa dan negara menuju malapetaka 1965. Sistem Presiden Soeharto yang menggantikannya juga tidak mampu menahan berbagai gejala penyimpangan yang menghantarkan bangsa dan negara kepada krisis serba dimensi sebagaimana sampai sekarang masih menjadi penderitaan seluruh bangsa. Sesuai dengan sifatnya, krisis serba dimensi yang kita derita sekarang ini tidak dapat kita selesaikan dengan pendekatan satu segi atau satu dimensi tertentu saja, melainkan harus menyeluruh dan serentak. Ibarat gunung es di laut dingin sekitar kutub yang hanya bisa hancur meleleh oleh panasnya laut kawasan khatulistiwa, maka krisis yang telah ditumbuh menggunung itu akan dapat mencair dan hilang oleh panasnya tekad membaja seluruh kekuatan bangsa untuk memulai hidup baru bernegara dan hidup baru kenegaraan dan kebangsaan kita. Dengan penegakan kembali komitmen seluruh warga negara kepada nilai-nilai nasional yang semurni-murninya, tekad bersama seluruh bangsa itu dengan sendirinya memerlukan landasan seperti dikatakan Bung Karno dalam bukunya dalam bahasa Belanda, Samenboldeling van Elle Krachten van de Neiti. Sekarang barangkali Reformitis Krachten.
Itulah kira-kira apa yang dikutip oleh Cak Nut tentang buku berbahasa Belanda, pikiran Bung Karno dalam buku bahasa Belanda itu. Tekad bersama dengan penggalangan seluruh kekuatan bangsa itu mutlak diperlukan karena beratnya beban rintisan pertama pembangunan Indonesia masa depan itu melibatkan kesediaan melakukan pengorbanan psikologi, sosial, politik dari seluruh bangsa, khususnya dari pihak-pihak yang tidak diuntungkan oleh sistem yang telah berlalu. Dalam sifatnya serba dimensi, penanganan krisis sekarang ini dalam hubungannya dengan langkah-langkah penyiapan masa depan, lingkaran setannya harus dipatahkan dengan satu tindakan pengambilan keputusan yang kuat tentang skala prioritas yang harus mulai ditempuh jalan mengatasinya. Hendak penyelesaian masalah-masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dapat diletakkan dalam agenda prinsip pelaksanaan good governance pada semua jenjang pengelolaan negara. Tetapi good governance itu sendiri tidak dapat berdiri terpisah. Unsur-unsur pokok good governance itu yaitu pertama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tidak akan terwujud sejati tanpa supremasi hukum yang adil, berlaku untuk semua dengan penuh kemantapan dan jiwa taat asas. Supremasi hukum serupa itu mustahil tegakkan tanpa kredibilitas dan tingkat amanah yang tinggi, serta presidensial yang kuat pada institusi penegak hukum dan masing-masing para anggotanya. Maka reformasi hukum dan penegakan wibawa reformasi lembaga legislatif merupakan keharusan mutlak bagi pembangunan Indonesia masa depan. Wujud dari prinsip untuk mendukung pelaksanaan governance dan supremasi hukum itu mengarahkan kita kepada seluruh bangsa, seluruh bangsa kepada perlunya rekonsiliasi. Disinilah kita dihadapkan kepada kesulitan amat besar untuk memperoleh dan menegakkan kesepakatan-kesepakatan secara mantap. Jika disebutkan tidak ada masa depan tanpa rekonsiliasi, maka sebutan itu terutama berlaku pada bangsa dan negara kita. Sebagai negara yang demikian besar berbentuk kepulauan yang banyak terpisah oleh laut-laut bebas dan dengan keanekaragaman besar dalam kesukuan, kebudayaan, keagamaan, dan tingkat kemajuan, dari sejak semula konsep kebangsaan kita mengandung pengertian dasar rekonsiliasi. Dalam hal ini kita boleh memandang diri kita sebagai bangsa baru yang amat sukses, lebih sukses daripada banyak bangsa baru yang lain. Di samping keanekaragaman fisik, geografis, dan topografis wilayahnya, serta kemajemukan sosial budaya warganya, bangsa kita adalah juga bangsa yang telah mengalami perpecahan ideologis sebagai sumber pertikaian dan ancaman disintegrasi. Krisis serba dimensi sekarang ini masih sangat banyak terwarnai oleh persoalan perbedaan orientasi ideologi itu. Setidak-tidaknya oleh sisa-sisa ingatan bersama, penuh trauma tentang pertikaian ideologis politik berdarah di masa lalu. Trauma-trauma itu membuat masing-masing pihak amat sulit melupakan pengalaman tragis di masa lalu, apalagi memaafkan. Trauma pengalaman tragis juga membuat amat sulit bagi pihak-pihak yang dipersalahkan untuk mengakui dan menyadari akan kesalahannya. Sudut pandang atau perspektif yang berbeda tentang suatu peristiwa membuat masalah kebenaran dan kesalahan menjadi nisbi, tidak mutlak. Korelasi sebab dengan akibat acap kali terkuburkan baik oleh pihak yang menekankan segi sebab maupun pihak yang menekankan segi akibat. Disinilah relevansi pikiran rekonsiliasi berdasarkan pembinaan kembali sikap-sikap saling percaya akan itikat baik semua pihak dalam semangat tekad menyatukan kembali kekuatan-kekuatan yang berselisih dan mendamaikan antar mereka. Kekuatan-kekuatan nasional yang tumbuh ke arah bundling
itu kemudian dijadikan modal dan pangkal tolak membangun masa depan yang lebih baik. Pikiran rekonsiliasi itu harus berjalan sejajar dengan kesediaan menampilkan sikap rendah hati dan murah hati kepada semua pihak, mengarahkan semua tindakan ke arah kebaikan bersama, dan mendorong tumbuhnya saling kompromi secara positif dan berprinsip bukan atas dasar oportunisme dan kepentingan sesaat. Karena itu, rekonsiliasi tidak mungkin terjadi jika masih ada sikap-sikap serba mutlak dari suatu pihak. Perasaan paling benar secara egoistik harus dikorbankan untuk memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran tentang yang benar secara sosial. Pengorbanan psikososial politik inilah yang amat berat pada kebanyakan kita yang akan menjadi batu penarung perjalanan proses rekonsiliasi. Meskipun masa lalu yang penuh pelajaran pahit itu tidak boleh pernah dilupakan, namun untuk dapat dengan sungguh-sungguh memulai pembangunan masa depan yang lebih baik justru dituntut agar masing-masing pihak menunjukkan jiwa besar demi kepentingan nasional untuk dapat memahami posisi pihak-pihak lain yang secara empatik kemudian simpatik mengarah kepada kemampuan memberi maaf. Meskipun memberi maaf itu merupakan kemungkinan paling optimal bagi proses rekonsiliasi yang sukses, namun tidak berarti bahwa tingkat tertentu kemampuan memberi maaf itu harus juga diputus sebagai tidak praktis atau mustahil. Sebab bagaimanapun juga suatu tingkat minimal tumbuhnya sikap saling percaya dan saling hormat jelas memerlukan tingkat minimal saling memberi maaf. Dihubungkan dengan suatu segi hakikat demokrasi sebagai partial functioning of ideals, berlakunya secara parsial dari berbagai keinginan. Rekonsiliasi pada hakikatnya adalah salah satu segi prinsipil dari demokrasi. Sehingga demokrasi memang memerlukan kesediaan melakukan bentuk-bentuk tertentu kompromi yang berprinsip, yang terkandung di dalamnya kesanggupan memberi maaf tertentu secara tulus ikhlas. Jadi, memang memerlukan kesediaan memberi pengorbanan psikososial dan psikopolitik yang tidak ringan. Kalau semuanya itu sama sekali menemui jalan buntu, maka alternatifnya ialah tetap berlanjutnya rentetan dendam dan balas dendam di antara berbagai kalangan bangsa kita. Suatu keadaan yang membuat mustahil membangun masa depan yang lebih baik. Tentu harus ditegaskan kembali bahwa semua yang telah tersebutkan di atas itu tidak boleh berlangsung secara sewenang-wenang. Tanpa keadilan untuk semua, suatu keadilan yang diterapkan dalam berlaku umum atau universal terhadap seluruh warga negara atau dasar persamaan mutlak di depan hukum. Bukan keadilan yang diterapkan atas dasar pertimbangan khusus dan untuk objek hukum yang dipilih secara khusus. Suatu keadilan yang pada hakikatnya adalah kezaliman. Oleh karena itu, keberhasilan lebih lanjut dari rekonsiliasi menuntut konsekuensi penarikan garis pemisah yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Garis pemisah itu dengan sendirinya terbentuk dalam konteks masa yang sedang berjalan atau masa sekarang sebagai titik mula masa depan yang sedang dibangun lebih baik itu. Dengan adanya garis pemisah yang tegas itu harus diambil sikap yang jelas terhadap masa lalu, yang membuat ruang bagi bagi sikap saling memaafkan dan sikap yang jelas terhadap masa depan yang tidak lagi kenal kompromi atau ampun terhadap setiap bentuk penyimpangan, penyelewengan, dan kejahatan. Apapun yang tergambar di dalam benak kita tentang bangsa ini, satu hal pasti tak terhindarkan, yaitu bahwa suatu hari seseorang atau sekelompok orang harus mengakhiri keadaan serba kacau yang kita derita selama ini dan dengan kebulatan tekad memulai pembangunan Indonesia masa depan yang lebih baik.
Besarnya dimensi krisis banyak segi sekarang ini dan beratnya beban kesulitan mengatasi dan mengakhirinya membuat tekad membangun masa depan harus diwujudkan dalam tindakan besar dengan garis kepemimpinan berinisiatif tinggi. Suatu tindakan besar yang fundamental yang secara moral setara dengan revolusi atau bahkan perang. Justru inilah suatu bentuk nyata jihad akbar yang tidak menuntut pengorbanan pertumpahan darah, tetapi menuntut pengorbanan melawan egoisme dan subjektivisme, suatu bentuk pengorbanan psikologis. Jihad akbar adalah jenis perjuangan berat melawan diri sendiri, suatu perjuangan yang memerlukan keberanian mengatakan apa yang benar meskipun pahit karena bertentangan dengan keinginan dan kepentingan pribadi dan kelompok kita sendiri. Perjuangan berat serupa ini hanya dapat terwujud dalam lingkungan sosial politik yang ditopang oleh supremasi hukum, sebagaimana telah disinggung, dan oleh perasaan aman dan menentu. Security dan certainty adalah fungsi kepemimpinan yang memiliki kesadaran arah atau sense of direction, dan kesadaran tujuan sense of purpose tentang perjalanan sejarah bangsa dan negaranya. Rasa aman dan rasa menentu juga merupakan fungsi pelaksanaan tanggung jawab aparat penegakan keamanan dan hukum. Dalam hal ini terutama berturut-turut TNI dan Polri. Pada gilirannya aparat-aparat itu dapat melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya dengan penuh kemantapan jika pada mereka ada kesadaran tugas yang tinggi yang diperkuat dengan adanya kesadaran harga diri dan kesadaran kehormatan yang tinggi. Semua unsur yang hilang dari kesadaran-kesadaran itu harus dikembalikan dan dikembangkan dengan unsur-unsur baru sebagai bagian harus diwujudkan dalam kerangka sistem demokrasi itu sendiri. Guna menopang dan menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya semua pikiran itu diperlukan. Saya ulangi, guna menopang dan menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya semua pikiran itu diperlukan partisipasi umum yang meliputi seluruh warga negara melalui mekanisme pelaksanaan kebebasan-kebebasan sipil atau civil liberties, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Dua wujud nyata kebebasan sipil itu yaitu kebebasan pers dan kebebasan akademik yang menjadi tiang penyangga demokrasi. Kebebasan pers telah diyakini sebagai kekuatan keempat sistem demokrasi. Setelah badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, membangun masa depan yang lebih baik adalah perkara mustahil tanpa partisipasi pers bebas yang menyadari tugasnya untuk bangsa dan negara dengan baik. Kebebasan akademik akhir-akhir ini bahkan telah dipandang sebagai ruang suci atau sacred space yang harus dijaga jangan sampai ternoda, sebab kebebasan akademik yang melembagakan dalam peranata perguruan tinggi adalah bentuk kegiatan penyiapan masa depan yang lebih jauh. Berjalan seiring dengan pengembangan dan pemeliharaan kebebasan sipil ialah fungsionalisasi yang lebih mantap peranata eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengikuti garis pembagian tugas dan kewajiban yang jelas antara masing-masing peranata itu. Meskipun pikiran asal tentang trias politika tidak mungkin dilaksanakan secara murni mutlak, namun gagasan pembagian tugas itu merupakan ciri amat penting demokrasi yang mapan dan maju, karena merupakan wujud terpenting jalannya mekanisme check and balances. Masa depan yang lebih baik tidak mungkin menjadi kenyataan jika masih berlangsung terus kekacauan dan kekaburan pembagian tugas tiga soko guru sistem demokrasi kita atau sistem demokrasi itu. Keseluruhan agenda di atas
itu merupakan suasana kecukupan demokrasi. Saya ulangi, keseluruhan agenda di atas itu memerlukan suasana kecukupan ekonomi, terutama pangan, sandang, dan papan, secara minimal namun cukup memadai, disertai suasana aman dan tentram oleh tegaknya keadilan dan tingkat pemerataan tertentu pembagian kembali kekayaan nasional. Perlu selalu diingat dengan tegas bahwa Indonesia dirancang sebagai negara bangsa atau nation state. Sebuah konsep tentang negara yang dirancang untuk kepentingan seluruh komponen bangsa tanpa kecuali atau diskriminasi. Maka dalam negara bangsa, kekayaan nasional harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pembagian kembali kekayaan nasional. Itu secara adil dan merata. Oleh karena itu, harus dicegah terbukanya jalan bagi penumpukan kekayaan pribadi secara tidak adil dan tidak sah. Lebih-lebih lagi jika kemungkinan yang tidak benar itu terkait dengan sistem yang membuat peluang lebar bagi beroperasinya pengaruh negatif sistem ekonomi global. Maka pencegahannya harus dilakukan dengan memperkuat Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat atau sovereign nation state, tidak saja secara politik tetapi juga secara ekonomi. Hubungan ekonomi global harus dimanfaatkan demi kepentingan nasional dan sama sekali tidak boleh melanggar kedaulatan nasional itu. Suasana yang tercipta dapat diarahkan kepada rintisan reformasi ekonomi yang lebih mendasar dengan mendorong inisiatif-inisiatif produktif dari bawah. Kebebasan dalam skala yang menyeluruh adalah kondisi yang langsung dapat ikut menopang tumbuhnya kemampuan mengambil inisiatif dari bawah di skala bidang, khususnya di bidang ekonomi, berwujud meningkatnya produksi barang keperluan hidup sehari-hari sampai kepada peningkatan produksi peralatan mesin. Ekonomi fisik berdasarkan kemampuan produksi dan pasar domestik harus tumbuh dan berkembang kuat sebanding dan sejajar dengan ekonomi moneter finansial yang berdimensi global. Diperlukannya penanaman modal dari masyarakat ekonomi global adalah justru demi memperkuat dan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri itu dan pemasaran domestiknya. Sebagai negara besar, kita harus memiliki kepercayaan diri yang besar pula akan kemampuan diri sendiri dan harus menampilkan diri dalam pergaulan global sebagai negara besar yang tegak dengan kedaulatannya. Kontinuitas proses pertumbuhan bangsa menuju masa depan yang terus-menerus bertambah baik itu sangat banyak diperuntukkan kepada peningkatan kualitas manusia pribadi para warga negara. Usaha ke arah itu melibatkan keharusan adanya kesungguhan amat tinggi untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan nasional pada seluruh wilayah negara dan komponen masyarakat. Manusia adalah tujuan pembangunan itu sendiri, karena pembangunan menjadi bermakna hanya jika menciptakan kebahagiaan pada manusia. Tetapi kebahagiaan juga ada dalam kerja itu sendiri dan dalam pengalaman batin mencapai keberhasilan. Kerja yang berhasil adalah kerja dengan keahlian dan keterampilan diperoleh dari pendidikan. Jadi pendidikan mempunyai peran dalam meningkatkan keahlian pribadi sebagai tujuan pembangunan, sekaligus peran dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja seseorang sebagai sumber daya. Maka pendidikan meningkatkan kualitas kebahagiaan sekaligus kualitas kerja dan produktivitas. Pemerataan pendidikan ialah justru pemerataan daya serap pembagian kembali kekayaan nasional dan bermanfaatannya. Jadi pendidikan juga berkait langsung dengan usaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir didirikannya negara.
Dalam sebuah negara, jelas sekali wilayah dengan penduduk yang cerdas akan lebih maju dan lebih banyak menikmati kekayaan nasional daripada wilayah dengan penduduk yang berpendidikan tidak memadai. Hal itu terjadi tanpa terkait terlalu banyak dengan potensi kekayaan sumber daya alam wilayah bersangkutan. Tetapi jika suatu wilayah jelas-jelas memiliki kekayaan alam yang besar dan menjadi sumber kontribusi besar bagi kekayaan nasional, maka wilayah itu dengan sendirinya berhak mendapat porsi pembagian kembali kekayaan nasional itu secara adil dan wajar. Kelalaian dalam masalah ini akan menimbulkan problem ketidakadilan antar wilayah atau lebih buruk lagi antar pusat dan daerah. Kerusuhan dan kekacauan di berbagai wilayah tanah air yang merupakan bagian dari krisis multidimensi ini dapat dipandang sebagai akibat hilangnya rasa keadilan tersebut dan dampak dominasi pusat yang tidak memberi kelonggaran secukupnya bagi pengembangan budaya daerah. Dengan kata lain, ada segi kultural dalam ketidakpuasan daerah kepada pusat, yaitu segi gelagat mengingkari keanekaragaman budaya Nusantara dan hak masing-masing budaya itu untuk mengembangkan diri di bidang pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Sekalipun otonomisasi daerah yang mulai diterapkan sekarang ini masih sedang dalam proses coba dan salah, trial and error, yang mengkhawatirkan namun pada dasarnya tetap bernilai positif. Karena itu otonomisasi harus dilanjutkan dan dikembangkan, sekaligus diarahkan menuju bentuk-bentuk pelaksanaan yang produktif dan menopang kepentingan nasional. Sebagai negara tidak mungkin berkembang dalam keadaan terisolasi dari pergaulan dunia internasional. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, ketika umat manusia semakin tergantung pada satu sama lain dalam sistem global yang meliputi dan mempengaruhi semua. Kebesaran Indonesia pada tahun-tahun formatifnya justru tercerminkan dalam kebesaran jiwa para pemimpinnya yang bersemangat kemanusiaan universal. Semangat itu memancar dalam cita-cita besar mewujudkan perdamaian dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Semangat itu secara nyata menghasilkan dasar Sila Bandung yang menjadi sumber inspirasi gerakan-gerakan pembebasan dan perlawanan kepada penjajah di seluruh dunia, khususnya Asia dan Afrika. Dalam konteks masih berlangsungnya Perang Dingin, Indonesia menunjukkan kemampuan besar untuk memainkan peran aktif menjaga perdamaian dunia dengan mempelopori gerakan non-blok. Setelah Blok Timur runtuh dan Perang Dingin berakhir, timbul sedikit keraguan dalam gerakan non-blok berkenaan dengan relevansinya untuk pemeliharaan perdamaian dunia. Dengan adanya sindrom adikuasa tunggal dunia pada Amerika, khususnya seperti diperlihatkan pemerintahan Bush sekarang ini, makin kuat kesadaran bahwa kekuasaannya tak terimbangi cenderung curang. Perdamaian dunia terancam oleh kekuatan tunggal, betapapun itikad baik para pelakunya. Padahal perdamaian dunia adalah lingkungan global yang amat diperlukan bagi pembangunan masa depan yang lebih baik pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Kembali mengambil peran aktif dalam usaha membangun perdamaian dunia adalah salah satu wujud pelaksanaan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satu hakikat jati diri bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pidato pengantar, tulisan pengantar dari Cak Nur dengan Profesor Dr. Nurholis Majid dengan judul Membangun Indonesia Masa Depan. Tentunya tulisan ini dibuat pada sekitar tahun 2025 atau 2026 sebelum buku ini diterbitkan. Dan atau menjelang wafatnya beliau. Saudara-saudara sekalian, tulisan ini juga kalau kita cermati sangat besar kontribusinya terhadap bangsa Indonesia yang hari-hari ini kita perhatikan. Seakan-akan hukum tidak berjalan,
tidak diterapkan secara adil, situasi masyarakat kita terpecah, ekonomi kita hancur, tentunya ada kontribusi soal karena ada COVID dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita mengatakan kepemimpinan nasional kita sangat lemah, sehingga mudah dipengaruhi oleh oligarki, diatur oleh oligarki politik yang mengatur negara ini, sehingga rakyat seakan-akan terabaikan secara ekonomi maupun lainnya. Kritik-kritik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang konstruktif, tetapi justru dipandang sesuatu yang membahayakan rejim, sehingga mereka yang melakukan kritik terhadap rejim atau mengontrol, mereka rata-rata kemudian ditangkap. Bahkan demokrasi dinistah dengan munculnya buzzer-buzzer yang mencoba yang kemudian membuat bangsa ini semakin parah karena mengungkapkan banyak pikiran dan kata-kata penuh penghinaan dan kebencian. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan tulisan Cak Nur di dalam pengantar buku Ensiklopedia Nurholis Majid, yang sejak awal saya sudah katakan yang disusun oleh Budi Munawar Rahman, seorang intelektual muda yang terkenal. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan selalu produktif dan selalu setia di jalan untuk membangun pikiran dan gagasan bangsa kita, atau mengawal dan selalu menjadi nasihat bagi bangsa kita melalui tulisan-tulisan dan melalui pikiran-pikiran intelektual yang ditampilkan sebagaimana yang sudah ditampilkan oleh Nurholis Majid di dalam, dan kemudian direkonstruksi, ditulis dan terbitkan oleh Budi Munawar Rahman ini. Saudara sekalian, saya kira inilah niat saya, bahwa ini seakan pidato Nurholis Majid seakan-akan tanda petik di Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-75. Saudara sekalian, mudah-mudahan pikiran atau tulisan almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid yang barusan kita bacakan ini amat bermanfaat bagi perjalanan bangsa kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita anggaplah sebagai sebuah nasihat untuk bangsa ini, bagi para pemimpinnya, rakyatnya, dan lain sebagainya, sehingga bangsa ini tidak kembali terpuruk seperti di masa-masa yang lalu, atau hancur berkeping-keping dengan misalnya seperti Uni Soviet maupun Beograd atau di negara-negara Balkan. Saudara, demikianlah apa yang sudah disampaikan, kita bacakan oleh pikiran atau kata pengantar oleh Dr. Nurholis Majid yang kita sudah bacakan tadi. Dan saya akan sampaikan bahwa mungkin di video-video ke depan kita akan membuat beberapa, tentunya sumbernya dari buku-buku Cak Nur, terutama buku yang di dalam Ensiklopedia Nurholis Majid ini, beberapa tema-tema yang kita pilih, sehingga kita akan bikin semacam video Nurholis Majid 1, Nurholis Majid part 2, Nurholis Majid part 3, dan lain sebagainya. Mungkin akan kita pilih tema-tema tertentu karena memang banyak sekali hal yang dibahas oleh Profesor Nurholis Majid ini, dan saya kira sangat bermanfaat bagi perjalanan bangsa ini. Nah, karena itu, saudara sekalian, nanti kita akan mendapatkan video-video yang misalnya dengan tema Nurholis Majid part 1, Nurholis Majid part 2, dan lain sebagainya. Itu sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun HMI yang ke-75. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.